Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan dari materi bab 2 tentang seteologi. Yang dimaksud dengan seteologi ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama soter, yang artinya juru selamat, soteria, yang artinya keselamatan, logos, yang artinya studi. Jadi seteologi ini adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari karya keselamatan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus dalam penerapannya dalam kehidupan orang percaya. Dalam Perjanjian Lama, yasa atau fa dengan varian bentuk kata yushuan, yasa yosua artinya meluaskan atau tempat keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Kata yasha merupakan lawan dari israra, artinya meliputi atau bungkus, menghalangi, memeras, menekan. Jadi kata ini dalam Perjanjian Lama menggambarkan pengalaman keselamatan yang sesungguhnya, misalnya pembebasan dari perbudakan Mesir, pelepasan dari tangan musuh. Gaal yang masuk dengan verb artinya menebus, membeli kembali. Jadi terdapat pengertian adanya harga yang harus dibayar. Jadi kata ini banyak terdapat dalam kitab Nabi dan Mazmur. Dalam Perjanjian Baru, soteria atau noum artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Jadi seseorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 22, mengalami kematian dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, atau mengalami murka Allah dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Jadi kata soteria ini paling sering dipakai untuk menerjemahkan istilah PL yasa. Sojo artinya menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan sepenuhnya. Sojo hasil dari tindakan menyelamatkan atau menyembuhkan sepenuhnya. Sojo atau hasil dari tindakan menyelamatkan atau memulihkan. Jadi kata ini akan tersedia untuk manusia. Kita bisa lihat dalam Titus pasal 2 ayat 11, yaitu mereka yang taat kepadanya. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 9, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi kata soteriologi merupakan ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Sekarang saya akan menjelaskan perkembangan konsep keselamatan atau akar Ibrani dalam Perjanjian Lama. Ini berfokus pada pembebasan asli dari musuh dan penebusan berbasis hukum keberatan. Jadi keselamatan adalah tindakan akhir dalam sejarah umatnya. Penggenapan Yunani dalam PB. Ini adalah transformasi menuju keselamatan rohani menyeluruh, integratis, yasha gaal menjadi pemulihan total atas sojo melalui pengorbanan Yesus Kristus. Adapun 4 dimensi soteriologi ini. Dimensi yang pertama, penguasaan teologi. Yang pertama, kebutuhan manusia terpisah dari maut. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 20 dan pasal 6 ayat 23, dasar anugerah Allah yang tidak dapat dipisahkan. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, jalan yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 6 dan dilanjutkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Jadi hasil akhir hidup kekal dan pemulihan seluruh ciptaan dalam Wahyu pasal 22 ayat 5 dilanjutkan dengan Roma pasal 8 ayat 19. Jadi soteriologi adalah inti dari Injil, pembebasan total dari dosa melalui iman kepada Kristus. Sekarang saya akan menjelaskan bagian B, manusia memerlukan keselamatan.
Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Yang pertama, karena manusia berdosa. Kita bisa di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Jadi, dosa bukan sekedar perbuatan salah, tetapi kondisi natur manusia yang telah rusak sejak kejatuhan. Dalam Kejadian pasal 3, dosa bersifat universal dan total. Adapun menurut para ahli, menurut Agustinus 359-430 mengajarkan doktrin dosa asal. Jadi semua mewarisi natur berdosa dari Adam, manusia kehilangan kemampuan untuk tidak berdosa tanpa anugerah Allah. Dosa adalah kondisi yang membelok dari Allah. Yang kedua, karena upah dosa adalah kematian. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, upah dosa telah mati. Kematian rohani, jasmani, dan kematian kekal atau terpisah dari Allah. Kematian dalam Alkitab bukan hanya kematian hidup fisik, tetapi terpisah dari sumber hidupnya, yaitu Allah. Jadi inti dari pendengaran, kematian adalah konsekuensi serius dosa dan menunjukkan kebutuhan kematian akan penebusan. Yang ketiga yaitu karena manusia tidak mampu menyelamatkan dari manusia. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, bukan hasil usaha manusia atau perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa. Jadi keselamatan tidak dapat dicapai melalui moralitas, ritual agama, atau usaha manusia. Jadi dosa menetapkan hendak memplan rohani. Adapun menurut ada beberapa para ahli. Yang pertama, Martin Luther. Dari bukunya ia mengatakan kehendak manusia terikat oleh dosa. Tanda anugerah manusia tidak dapat memilih Allah. Jadi para tokoh sepakat bahwa keselamatan berasal dari anugerah Allah, bukan usaha manusia. Jadi, mengapa manusia memerlukan keselamatan? Saya akan menyimpulkannya bahwa semua memerlukan keselamatan karena berada dalam kondisi berdosa, terpisah dari Allah, dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, tetapi Allah menyediakan anugerah yang menyelamatkan. Apa dasar keselamatan? Yang pertama yaitu kasih karunia Allah. Dasar utama keselamatan adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia berarti anugerah Allah yang diberikan kepada manusia tanpa didasarkan pada usaha atau kelayakan manusia. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan manusia itu sendiri. Baik manusia memainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman Kristus Yesus. Menurut para ahli dari Hippo mengatakan manusia telah jatuh dalam dosa, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri tanpa kasih karunia Allah. Keselamatan sepenuhnya merupakan karya anugerah Allah yang memuliakan manusia dari dosa. Yang kedua, pengorbanan Yesus Kristus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dasar keselamatan juga terletak pada karya penebusan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Jadi pengorbanan Kristus merupakan tindakan Allah untuk menebus dosa manusia dan hubungan manusia dari Allah. Kita bisa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 menjelaskan bahwa Kristus telah menanggung dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Adapun menurut para ahli, yang pertama,
Anselmus dan Canterbury mengatakan bahwa kematian Kristus merupakan pemenuhan keadilan Allah terhadap dosa manusia. Manusia tidak mampu membayar hutang dosa kepada Allah, sehingga Kristus datang sebagai pengganti manusia untuk menebus dosa tersebut. Yang ketiga yaitu keadilan dan kasih Allah. Keselamatan juga menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih Allah. Jadi Allah adalah Allah yang adil sehingga dosa tidak dapat diabaikan. Namun Allah juga penuh kasih sehingga Ia menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Allah itu adil, kasih Allah pendamaian. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah yang kudus dan harus dihukum. Jadi kesimpulan dari apa itu dasar keselamatan? Saya akan menyimpulkannya. Dasar keselamatan adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah diberikan kepada manusia melalui iman kepada Kristus. Dalam karya keselamatan tersebut, Allah menyatakan sekaligus keadilan dan kasih kepada manusia. Penjelasan yang berikutnya, bagaimana keselamatan bisa dikerjakan? Keselamatan dalam iman Kristen dapat dipahami sebagai karya Allah yang utuh dari rencana kekalnya sampai penyempurnaan akhir. Alkitab menunjukkan beberapa tahap paling dalam pekerjaan keselamatan. Yang pertama itu pemilihan atau predestinasi. Allah memilih umatnya dalam rencana kekal sebelum dunia dijadikan. Dasar Alkitab dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Adapun menurut para ahli, yang pertama Agustinus menekankan bahwa pemilihan berasal dari kasih karunia Allah, bukan dari jasa manusia. Menurut John Calvin mengajarkan bahwa pemilihan adalah tindakan Allah yang berdaulatan, di mana Ia memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Jadi intinya keselamatan berasal dari inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Yang kedua, penebusan. Kristus menebus manusia melalui darahnya, membayar harga dosa dan membebaskan manusia dari hukuman serta kuasa dosa. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Menurut para ahli, Martin Luther menekankan bahwa Kristus menanggung hukuman dosa manusia di kayu salib. Menurut John Stott menjelaskan salib sebagai pusat karya pendamaian di mana kasih dan keadilan Allah tertentu. Jadi intinya keselamatan menuju mungkin karena karya Kristus, khususnya kematian dan kebangkitan. Yang ketiga, panggilan dan pertobatan. Allah memanggil manusia melalui pemberitaan Injil, lalu manusia dipanggil untuk merespon dengan iman dan pertobatan. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Adapun menurut para ahli, yang pertama Louis Berkhoff membedakan antara panggilan umum atau melalui efektif atau yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati orang percaya. Para ahli kedua yaitu John Wesley, bahwa ia menekankan prevalent grace, yaitu kasih karunia pendahuluan yang memungkinkan manusia merespon panggilan Allah. Jadi intinya Allah yang memanggil, tetapi manusia sungguh-sungguh dipanggil untuk bertobat dan percaya. Yang keempat, pembenaran. Pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan orang berdosa benar di hadapannya karena iman kepada Kristus dalam Roma pasal 15 ayat 1. Adapun yang menurut para ahli, yang pertama
Martin Luther, manusia dibenarkan oleh iman saja, atau sola fide. Para ahli kedua, John Calvin, pembenaran didasarkan pada pembenaran Kristus yang diperuntukkan kepada orang percaya. Intinya, manusia tidak dibenarkan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Kristus. Yang kelima, kelahiran baru atau regeneration. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus yang memberi hidup rohani kepada orang yang mati di dalam dosa, dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Adapun yang menurut para ahli, yang pertama, Agustinus bahwa mengatakan melihat manusia membutuhkan anugerah Allah untuk dihidupkan kembali secara rohani. Para ahli yang kedua, Charles Hodgkin, menyatakan regenerasi adalah karya ilahi yang mengubah hati manusia. Intinya, tanpa kelahiran baru, manusia tidak dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan. Yang keenam, pengudusan. Pengudusan adalah proses seumur hidup di mana orang percaya makin dibentuk menjadi serupa Kristus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Kita bisa baca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Adapun yang menurut para ahli, John Wesley sangat menekankan pengudusan bahwa berbicara tentang kemungkinan kedewasaan rohani yang mendalam dalam kasih. John Calvin melihat pengudusan sebagai buah dan tidak terpisah dari persatuan dengan Kristus. Jadi, orang yang diselamatkan dipanggil untuk terus bertumbuh dalam pengudusan. Yang ketujuh, pemulihan atau glorification. Jadi, pemulihan ini tahap akhir keselamatan ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan dibebaskan dari segala akibat dosa. Kita bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 30. Menurut para ahli, Louis Barhoff menjelaskan pemulihan sebagai puncak karya keselamatan saat tubuh dan jiwa orang percaya diperbaharui sempurna. Jadi keselamatan mencapai kepenuhan pada akhir zaman ketika seorang percaya dimuliakan bersama Kristus. Jadi secara umum para teolog bersepakat bahwa keselamatan adalah karya Allah yang penuh anugerah, tetapi mereka berbeda dalam menjelaskan hubungan. Tradisi Format atau Calvinus menekankan inisiatif dan kedaulatan Allah dan awal sampai akhir. Jadi beberapa yang saya jelaskan tadi, saya akan menyimpulkannya bahwa keselamatan Allah, karya Allah dari awal sampai akhir. Allah memilih Kristus menebus, Roh Kudus melahirbarukan dan pengudusan. Dan pada akhirnya Allah memuliakan umatnya. Namun demikian, manusia dipanggil untuk merespon karya Allah itu dengan iman dan pertobatan. Dengan demikian, keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima dengan iman dan dinyatakan dalam hidup yang terus diperbaharui. Penjelasan poin yang berikutnya, siapa yang diselamatkan? Jadi, mereka yang percaya kepada Kristus atau kita yang percaya kepada Kristus, Allah menegaskan bahwa yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan berkaitan dengan penerimaan pribadi terhadap Kristus.
dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Dalam sejarah teolog, ada perbedaan menekankan mengenai siapa yang diselamatkan. Menurut pandangan Calvin, yang diselamatkan adalah mereka dipilih Allah saja semula. Menekankan utamanya ada pada kedaulatan Allah. Orang percaya dipahami sebagai mereka yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Pandangan Armenia juga mengatakan keselamatan memang berasal dari kasih karunia Allah, tetapi menjadi efektif bagi mereka yang merespon anugerah itu dengan iman. Dalam pandangan ini, tanggung jawab manusia lebih ditekankan. Tanpa diskriminasi, dalam Roma pasal 10 ayat 13, ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang percaya tanpa memandang suku, bangsa, status sosial, jenis kelamin atau latar belakang. Artinya, tidak ada kelompok tertentu yang secara optimis terlebih layak menerima keselamatan. Semua manusia adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah, dalam semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk datang kepada Kristus. Baik, saya akan menyimpulkannya siapa yang diselamatkan. Saya akan menyimpulkannya bahwa siapa yang diselamatkan. Jadi menurut Alkitab, yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Kristus atau kita yang percaya kepada Kristus. Dalam perspektif teologi Calvin menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Trimenea menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang merespon anugerah Allah dari iman, namun Kristus. Karena itu, namun kedua pandangan sama-sama sepakat bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang, tetapi efektif bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Akan terus menjelaskan penjelasan yang yaitu dapatkan keselamatan hilang. Apakah keselamatan hilang? Pertanyaan tentang apakah keselamatan dapat hilang. Yang pertama, tidak dapat hilang atau keamanan kekal. Pandangan ini mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh diselamatkan akan tetapi dipelihara oleh Allah sampai akhir. Keselamatan tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada kesetiaan dan kuasa Allah sendiri. Dasar Alkitab kita bisa dalam Yohanes pasal 1 ayat 28, Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Ayat-ayat ini dipahami sebagai jaminan bahwa keselamatan orang percaya aman di dalam tangan Allah. Jadi jika Allah yang memulai karya keselamatan, maka Allah juga yang memelihara dan menyempurnakannya. Adapun pandangan teolog, yang pertama Agustinus mengatakan anugerah Allah bukan hanya memulai keselamatan, tetapi juga menemukan orang percaya untuk bertahan sampai akhir. Bagian B dapat ditinggalkan atau kondisional. Pandangan ini mengajarkan bahwa seseorang yang telah menerima keselamatan tetap harus bertekun di dalam iman. Jadi jika ia dengan sadar terus-menerus dan sengaja meninggalkan Kristus, maka ia berada dalam berbahaya kehilangan bagian keselamatan. Dasar kita dalam Ibrani pasal 8 ayat 4 sampai 6 diajuk dengan 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Ayat-ayat ini dipahami sebagai peringatan nyata bahwa kemurtadan bukan hal-hal sepele. Karena itu, keselamatan tidak boleh dipahami secara
sembrono atau seolah-olah seseorang dapat hidup sembarangan tanpa Alkitab rohani. Menurut pandangan para teolog, Jobus Arminius menekankan perlunya ketekunan dalam iman, walaupun ia sendiri berhenti-henti dalam merumuskan secara final soal hilangnya keselamatan. Bagian C, tidak perbedaan utama. Perbedaan kedua pandangan ini terutama terletak pada cara memahami hubungan antara jaminan keselamatan dan peringatan terhadap kemurtadan. Pandangan tidak dapat hilang karena lebih menekankan bahwa orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan bertahan, sehingga jika orang akhirnya murtad, hal itu menunjukkan bahwa sejak ia belum sungguh-sungguh mengalami keselamatan sejati. Sebaliknya, pandangan dapat ditinggalkan, menekankan bahwa peringatan Alkitab ditujukan kepada orang percaya secara nyata, sehingga kemungkinan jatuh dari iman harus dipandang serius. Jadi, dapatkah keselamatan hilang? Tidak dapat hilang. Baik, saya akan menyimpulkannya apakah keselamatan dapat hilang. Saya akan menyimpulkannya bahwa pertanyaan mengenai apakah keselamatan dapat hilang telah dibahas secara luas dalam tradisi teologi Kristen. Pandangan keselamatan dapat hilang menegaskan bahwa keselamatan sejati tidak dapat hilang karena dijamin oleh kuasa Allah. Sebaliknya, pandangan keselamatan dapat ditinggalkan menegaskan bahwa orang percaya harus tetap bertekun sebab ada kemungkinan jatuh di dalam kemurtadan. Meskipun berbeda dalam pandangan, kedua pandangan sama-sama mengajarkan bahwa keselamatan adalah karya anugerah Allah dan bahwa iman sejati harus terlihat dalam kehidupan yang bertekun dan sehat, ialah menegaskan bahwa keselamatan. Penjelasan berikutnya, apa tanda-tanda bahwa seseorang sungguh-sungguh telah menerima keselamatan? Jadi, seorang dapat dikenali sungguh-sungguh telah menerima keselamatan. Yang pertama, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanda utama keselamatan adalah iman kepada Kristus dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, Roma pasal 10 ayat 9. Kedua, ada pertobatan yang nyata dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28, 2 Korintus pasal 2 pasal 7 ayat 10, dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Yang ketiga, mengalami kelahiran baru dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan Titus pasal 3 ayat 5 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Keempat, menghasilkan buah rohani dalam Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan Yakobus pasal 2 ayat 17. Perbuatan baik bukan penyebab keselamatan, tetapi bukti dari keselamatan. Yang kelima, mengasihi Allah dan sesama dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dan Yohanes pasal 1 ayat 15. Kasih menjadi tanda penting dan dari karya keselamatan karena orang yang telah menerima kasih karunia Allah akan belajar mengasihi. Yang keenam, hidup dalam ketaatan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 5, Mazmur pasal 119 dan ayat 397 dan Yohanes pasal 8 ayat 31. Ketujuh, bertekun dengan iman dalam Matius pasal 24 ayat 13 dan Kolose pasal 1 ayat 23 dan 1 Yohanes pasal 2
ayat 19. Keselamatan sejati. 8. Ada kesaksian Roh Kudus dalam Roma pasal 8 ayat 16, Efesus pasal 1 ayat 13-14, Galatia pasal 4 ayat 6. Jadi itulah tanda-tanda bahwa seseorang sungguh-sungguh telah menerima keselamatan. Itu supaya kita yang telah supaya kita umat manusia tanda-tanda yang sudah menerima keselamatan yang saya sudah jelaskan tadi. Baik, saya akan menyimpulkannya bahwa pertama, tanda-tanda tersebut tidak berarti orang yang diselamatkan menjadi sempurna tanpa dosa. Orang percaya tetap bisa jatuh, lemah, dan bergumul, namun arah hidupnya berubah. Ia percaya kepada Kristus, membenci dosa, rindu, taat, dan terus bertumbuh dalam iman. Yang kedua, keselamatan sejati dikendali bukan hanya dari pengakuan mulut, tetapi dari iman yang hidup dan kehidupan yang diubahkan oleh Allah. Penjelasan berikutnya, apa tujuan akhir keselamatan? Yang pertama, mengantar orang percaya kepada persekutuan kekal dan Allah. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3-4 digambarkan bahwa Allah akan diam bersama umatnya dan tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan, atau penderitaan. Ini menunjukkan bahwa puncak keselamatan adalah persekutuan sempurna antara Allah dan umatnya. Menurut para ahli, Thomas Aquinas mengatakan bahwa kebahagiaan sempurna manusia terdapat dalam memandang dan menikmati Allah. Artinya, keselamatan memiliki tujuannya ketika manusia hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah. Jadi, keselamatan mencapai puncaknya ketika orang percaya hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah tanpa dosa, maut, dan penderitaan. Yang kedua, membawa orang percaya kepada kemuliaan Allah. Keselamatan mencapai kesempurnaannya dalam glorifikasi, yaitu saat orang percaya dimuliakan bersama Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 30 menyatakan bahwa mereka yang dibenarkan Allah juga memuliakannya. Dalam tahap ini orang percaya dibebaskan sepenuhnya dari dosa, kelemahan, penderitaan, dan kematian. Menurut para ahli, Louis Berkhoff mengatakan bahwa pemulihan adalah akhir dari penerapan karya. Jadi keselamatan ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dalam tubuh jiwa. Yang ketiga, untuk kemuliaan Allah. Jadi tujuan tertinggi dari keselamatan adalah kemuliaan Allah. Dalam Efesus pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa orang percaya ditentukan supaya menjadi pujian-pujian bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian, keselamatan bukan terutama berpusat pada manusia, tetapi pada pernyataan kasih, tetap anugerah, kuasa, dan kemuliaan Allah. Menurut para ahli Jonathan, jadi tujuan tertinggi dari segala karya Allah adalah kemuliaan Allah. Karena itu, keselamatan. Jadi demikian penjelasan terakhir tentang soteriologi. Jika ada kelemahan saya dalam menyampaikan tutur kata saya, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.